Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nani Dwi Kurniati, mahasiswa keperawatan semester 6 STIK Bina Husada. Hari ini saya akan melakukan praktikum tentang gawat daruratan. Sebelumnya, alat-alat yang digunakan di sini ada tensimeter, oximeter, pen light, handspoon atau APD. Sebelum saya memulai praktikum, di sini saya akan menjelaskan tentang triage. Adalah pasien di IGD. Yang pertama itu ada warna merah, gawat darurat. Penanganannya itu dalam waktu 0 sampai 10 menit. Warna kuning, darurat tidak gawat itu dalam waktu 30 menit. Warna hijau, tidak gawat, tidak darurat itu dalam waktu 60 menit. Dan yang terakhir warna hitam, dead on arrival, dalam waktu 120 menit. Di sini sebelum melakukan tindakan, saya harus mencuci tangan dan menggunakan handspoon. Kita masuk ke tahap pengkajian pada pasien gawat darurat ya. Yang pertama itu, kita cek respon pasien. Ibu, jika pasien maaf dia, biarlah, maka tidak ada sumbatan di jalan nafasnya, maka airway pasien bersih. Selanjutnya, jika pasien tidak sadarkan diri, kita akan melakukan pengkajian kegawat daruratan meliputi A, B, C, D, dan E. Yang pertama, kita masuk ke airway. Dalam pemeriksaan airway ada dua macam. Yang pertama, itu jika pasien memiliki indikasi fraktur pada bagian dada dan servikal, yaitu dengan cara letakkan kedua tangan perawat di tulang rahang pasien seperti ini, dan jempol di pipi pasien dan ditarik seperti ini. Lihat di jalan nafas pasien, adakah benda asing yang menyumbat atau ada perdarahan di jalan nafas pasien. Yang kedua itu, jika pasien dengan indikasi tidak ada fraktur pada servikal dan toraks, yaitu dengan cara menekan dahi pasien seperti ini dan mendorong dagu pasien seperti ini, dan lihat apakah ada sumbatan pada jalan nafas pasien berupa darah atau cairan ataupun benda asing yang menyumbat pada jalan nafas pasien. Setelah itu masuk ke breathing. Di sini kita menggunakan pemeriksaan IPPA, yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Melakukan inspeksi pada pasien. Di sini kita cek frekuensi nadi pasien, pengembangan dada pasien, apakah sama yang sebelah kiri dengan yang sebelah kanan atau tidak. Setelah itu kita lihat apakah sianosis terjadi pada pasien, kebiru-biruan pada badan pasien ya. Selanjutnya kita melakukan palpasi, yaitu dengan selanjutnya kita melakukan palpasi pada pasien, itu pada daerah dada pasien sampai ke daerah perut pasien, pada abdomen ya. Kita tekan seperti ini. Sambil kita observasi apakah ada
tanda-tanda fraktur pada bagian tubuh pasien dan lihat respon pasien. Biasanya, jika pasien tidak sadarkan diri, pasien hanya akan merespon dengan cara meringis. Tetapi, jika pasien sadar, pasien bisa saja berteriak untuk merespon tekanan yang kita berikan. Yang kedua adalah auskultasi. Di sini kita mendengarkan bunyi dari paru-paru dan abdomen pasien menggunakan stetoskop ya. Kita dengarkan pada sebelah kanan. Lalu yang sebelah kiri, kita bandingkan suara yang sebelah kanan dan sebelah kiri. Di sini juga, begitu juga dengan abdomennya. Setelah itu, kita lakukan perkusi pada pasien dengan cara mengetuk di bagian paru-paru dan bagian abdomen pasien. Di sini juga kita bandingkan suara yang kita dengar dari ketukannya. Kita bandingkan suara yang didengar yang sebelah kiri dan kanan. Setelah itu, kita lakukan saturasi oksigen untuk melihat sirkulasi oksigen pada tubuh pasien ya. Angkat nih. Setelah itu, kita cek saturasi. Setelah itu, kita cek saturasi oksigen pada pasien. Di jari pasien ya, menggunakan alat oximeter. Setelah itu kita masuk ke sirkulasi. Untuk mengeceknya kita menggunakan stetoskop dengan cara cek tekanan darah pasien. Yang D itu disability ya. Di sini cara observasinya dengan cara menggunakan GCS. Di sini kita melihat saat kita memberikan respon pada pasien, kita menilai dari matanya. Yang pertama itu jika kita memberi respon pada pasien, kita lihat matanya apakah terbuka atau tidak ada respon dengan menutup mata. Dengan mata tertutup. Setelah itu kita lihat juga motoriknya, gerakan pada tubuh pasien pada saat kita memberikan instruksi pada pasien, apakah pasien bisa merespon atau tidak. Dan yang terakhir itu dengan cara verbal. Pada saat kita memberi respon dengan kata-kata pada pasien, kita lihat apakah pasien bisa merespon dengan kata-kata juga atau tidak. Di sini kita bisa mendapatkan hasil GCS-nya. GCS normal itu ada 15 ya. Selanjutnya yang terakhir itu masuk ke tahap yang E atau exposure. Di sini pada tahap ini kita hanya mengobservasi pada tubuh pasien apakah ada jejak. Selanjutnya masuk ke tahap yang E yaitu exposure. Di sini kita hanya observasi pasien untuk memastikan adakah jejak pada bagian tubuh pasien dari atas sampai bawah. Di sini kita menanggalkan pakaian yang digunakan pasien ya. Nah, itu saja rangkaian-rangkaian pemeriksaan pada pengkajian kegawat daruratan. Mungkin itu saja praktikum saya hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
menanggalkan